Habib salam alaika salawatullah alaika. Ya, Al-Basir kalau di kitab alladzi yusyahid wa yara hatta la ya'zub anhu ma tahta tsara. Yang menyaksikan, yang melihat, ya, hatta la ya'zub anhu, sehingga tidak ada yang luput darinya, ma tahta tsara, apa yang ada di bawah bumi, maksudnya di bumi ini. Wa ibsaruhu aidan munazzahun an ayyakuna bihadaqatin wa ajfan. Sebagaimana sama Allah tidak dengan telinga, daun telinga, gendang telinga, berkalam nggak mesti pakai bibir dan lisan, gigi, nggak perlu pakai kerongkongan. Sama, Allah memandang tidak perlu pakai kelopak mata, putih mata, retina, itu enggak. Yang begitu cuma makhluk. Muqaddasun ayyarji'a ila tiba'i suwar wal alwan fi dhati. Saya ketika melihat, maka gambar itu masuk ke dalam memori saya. Seperti saya melihat teman-teman sekarang, maka rupa, bentuk, surah itu masuk ke dalam diri saya, tersimpan. Allah Ta'ala ketika mengetahui sesuatu, ilmunya tidak bertambah, tidak berkurang. Maka tidak ada satu gambar apapun masuk ke dalam ilmu Allah. Itu seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Jili tadi. Allah melihat itu adalah objek yang dia ketahui, yang dia lihat pada ilmunya, pada basornya yang qadim, pada penglihatan yang qadim sebelum alam semesta ada, lalu Allah zahirkan, itulah yang disebut melihat. Jadi melihat Allah bukanlah melihat seperti yang kita pahami, saya melihat antum ini, ya. Allah menzahirkan dari ilmunya yang qadim, dari objek pandangan yang qadim, menjadi yang hadis, yang nyata sekarang, baru itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Maha Suci Allah dari pertambahan pada sifat sama dan basarnya. Ini yang dikhawatirkan Ibnu Sina sudah dijawab oleh Imam Al-Jili, ya, begitu juga oleh Imam Al-Ghazali. Bismillah. Lalu kemudian dikatakan di sini bahwa hazzul abdi, apa tugas atau porsi kita ketika memahami nama Allah Al-Basir. Secara fisik kata beliau, man usifal basaru zahirun min wasfil basari zahirun walakin dhaifun qasirun, ya. إذ لا يمتد إلى ما بعد ولا يتغل إلى باطن مقربة بل يتناول الظاهر ويقصر عن الباطن والسرائر. Hamba seperti kita yang disifatkan dengan basar yang zahir, tetap saja kita punya kekurangan. Kita kalau melihat suatu objek dari jauh, itu kelihatan kecil dan kelihatan detailnya. Maka sama-sama aja teman-teman, sekarang itu ujian kita bukan melihat alam yang di luar, tapi alam yang ada di genggaman tangan kita itu, yang bernama handphone, smartphone. Maka coba hati-hati ketika memandang sesuatu di sana, jangan terpancing. Kalau antum melihat sesuatu yang buka aurat, itu dosa sendiri, ya, tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Tapi jika kemudian melihat sesuatu yang tidak benar, lalu kita kemudian mengomentari dengan tidak benar, men-share-nya dengan tidak benar, ini dosanya lebih banyak. Dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus tahu kurangnya pandangan ini. Lalu gimana caranya? Mendengar. Tanyalah kepada ahlinya dan segala macamnya, ya. Lalu dikatakanlah beliau, aya'lam annahu khalaqal basar liyanzura ilal ayat wa ila ajaibil malakuti was samawat fala yakunu nazruhu illa ibratan. Supaya kenapa Allah taruh nih kita punya sifat memandang,
Yang memandang itu, teman-teman, itu bukanlah mata ini sebenarnya. Ini cuma alat. Tapi ada satu power, energi yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita dari basornya Allah Ta'ala, pancaran basornya Allah Ta'ala itu Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Liyanzur ilal ayat. Supaya memperhatikan kepada tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala di alam semesta dan keajaiban malakut was samawat, ya. Alam malakut dan alam langit, minimal langit dunia dulu, ya. Sehingga tidak memandang kecuali ada ibrah. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, afalam yanzuru ila sama fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Apakah mereka tidak memandang kepada kolong langit, nggak ada tiangnya, tapi bisa kami bangun, gitu kata beliau, kan. Maka ada satu riwayat dari Sayyidina Aisyah disebut dengan Israiliyat. Sayyidina Aisyah ditanya, hal ahadun minal khalq mislu, adakah makhluk sepertimu selain engkau, wahai Aisyah? Apa kata beliau? Man kana nazaruhu ibratan wa sumtu fikratan wa qawluhu dzikran fa huwa mithli. Beliau tidak jawab iya dan tidak. Beliau cuma kasih karakter dirinya. Apa cip terdalam yang ada dalam diri Nabi Isa? Beliau mengatakan, siapa yang pandangannya ibrah, pandangannya itu kemudian mendapatkan pelajaran. Wasumtuhu fikra, diamnya bukan ngelamun tapi bertafakur. Dan yang ketiga, kalamu dzikr. Kalau dia berkalam, kalamnya jadi zikir. Fahuwa mithli, maka engkau akan menemukan orang itu seperti apa. Jadi apakah kita ini mewarisi para nabi? Kalau Nabi Isa ini sifat ruhaninya. Maka teman-teman yang bukan Allah, Nabi Isa diangkat umur 33 ke langit. Maka beliau sekarang ada di langit, ya, di langit yang Sayyidina Muhammad SAW ketika naik bertemu dengan Nabi Adam, lalu dengan Nabi Isa, lalu ketemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Harun, ya, Nabi Idris. Artinya di langit itu terdapat ruh-ruhnya para nabi yang suci, yang padahal mereka tadinya sholat di bawah. Nabi Musa ketemu di langit ke-6, padahal ketika Nabi lewat di kubur Nabi Musa, dia sholat. Di sini ada satu makna lain, bahwa ruh ini bisa terlihat di mana-mana, padahal dia satu. Jadi ketika Nabi lewat di kubur Nabi Musa lagi sholat. Ketika di Al-Quds yang sekarang lagi konflik, itu Nabi Musa juga ikut. Ketika naik ke atas, padahal yang naik itu Nabi dengan Jibril, lalu Nabi Musa juga ada di atas. Itu gimana maksudnya? Inilah rahasia-rahasia ruh. Ruh itu bisa berpindah, bisa mecah, ya. Bukan partikelnya yang mecah, tapi penampakannya yang bisa banyak. Yang terlihat di kubur, yang ikut sholat jadi makmum, yang ada di langit ke-6. Ini kan sudah 3 tuh, ya. Kok bisa? Jangankan ruh, orang yang masih punya tubuh fisik aja kadang-kadang bisa terlihat di beberapa tempat sekaligus sebagai salah satu karomatul aulia, karomahnya para nabi dan para wali. Baik. Lalu kemudian yang kedua, kata beliau, seorang hamba kalau sudah paham bahwa Allah ini sami, maka ayya'lam annahu bimar'iyyin min Allah. Dia harus sadar bahwa dia ini selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dituntut oleh nama Allah As-Sami', oleh nama Allah Al-Basir yang Maha melihat, agar hati-hati, ya, agar hati-hati bahwa kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
fala yastahin binazrihi ilaihi wattila'ihi alaihi. Ya. Lalu Allah melihat, yang Allah lihat dari kita itu sebenarnya apa? Dan saya sudah sering mengatakan, teman-teman dimakan Allah, objek utama yang Allah perhatikan dari diri kita adalah kolbu. Maka apakah di kolbu ini ada nama selain Allah? Ada noda-noda hitam yang membuat nama-nama itu tidak bisa tertulis di sana atau tidak terbaca. Jika iya, tugas pertama kita adalah melakukan taubat qalbiyah, taubat qalb. Kebanyakan taubat kita baru taubat jasadiyah. Ya. Kalau jasadiyah mungkin teman-teman dosanya nggak banyak, mungkin dosa saya yang lebih banyak. Tapi tobat qalbiyah, siapa yang sering melakukan? Nah, inilah tobatnya para wali, para nabi. Nah, kita orang yang biasa seperti kita ini, kalau ingin menjadi luar biasa, mulailah setiap hari, setiap malam. Coba malam ini sebelum tidur, tobatnya tobat qalbiyah, tobat kolbu. Karena Allah memandang ke kolbu kita, dan kita merasa, ya Allah, di kolbuku masih ada selain Engkau. Di kolbuku masih ada roda hitam bernama keinginan, cinta dunia, obsesi duniawi. Bahkan kita menginginkan surga aja itu nggak pantas kalau Allah lihat. Walaupun Allah biarin. Gitu ya. Itulah sebabnya kenapa ada orang yang ibadah sepanjang umurnya secara zahir, tapi batinnya tidak pernah merasa dilihat Allah, dan tidak pernah membersihkan kolbunya. Apa yang terjadi? Saat sebelum dia wafat, dia berubah. Keluarlah semua noda hitam itu, berzahir dalam dirinya, pada zahir dirinya, dan akhirnya yang terjadi, dia kemudian berkata-kata yang tidak baik, berkalam yang tidak baik, amalan selama ini itu cuma palsu, dan dia meninggal dalam kekejian itu. Ya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kelompok Mu'tazilah, dan mereka menolak hadis ini, padahal hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman yang bukan Allah, apa namanya ini? Merasa dipandang oleh Allah. Nah, ini yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah, ya, merasa dipandang oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Muraqabah ini ada yang diperoleh dengan hasil riyadhah, mujahadah, ya, berlatih. Ya, ini yang dilakukan oleh ahli thariqat sufi. Mereka berzikir 10.000, 11.000, 70.000 supaya muncul rasa. Sebagian ulama kita punya cara lain, yaitu dengan cara ma'rifah, ngaji. Nah, semoga ini salah satu caranya. Ma'rifah ini kan metode kekasih-kekasih Allah itu sebenarnya. Yang mereka pakai jalur khusus kepada Allah. Mereka datang kepada Allah tidak dengan banyak amal, tapi mereka datang kepada Allah dengan ketulusan hati dalam beramal. Nah, dengan ini kalimat Sami' dan Basir inilah puncak daripada semua tarekat ketika merasakan, dipandang dan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terakhir, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan, wal muraqabatu ihda samaratil iman. Muraqabah itu adalah buah daripada iman. Faman qarafa ma'siyatan wa huwa ya'lamu anna Allah yara fama ajsarahu wa ma akhsarahu wa man zanna anna Allah ta'ala la yara fama azlahu wa akfar. Jadi kalau dibahasakan bebas itu, kalau kita ini mau maksiat, lalu kita merasa dilihat Allah, masih berani nggak maksiat? Nah, biasanya kalau kita mau terjebak maksiat, apa yang terjadi? Biasanya yang terjadi adalah kita dibuat lalai sejenak, lalu kita kemudian baru berani maksiat. Itu biasanya yang terjadi. Nah, ini berbeda dengan Sayyidina Khidir. Nabi Khidir itu ketika membunuh seorang anak, itu tidak ada rasa itu hilang. Justru ada perintah gaibiyah yang datang kepada beliau untuk melakukan itu.
Sehingga tidaklah beliau disebut berdosa. Ya. Beda dengan kita. Kalau kita karena dibuat lupa sejenak, sehingga kita menikmati maksiat itu. Nah, inilah bedanya kita, munafik kita di hadapan makhluk Allah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman kalau mau cari orang munafik, gak usah jauh-jauh, kitalah orang itu ya. Diri kita lah orang-orang yang paling munafik, nunjukin kesolehan di mana-mana, tapi sebenarnya kan palsu semua. Ciri-ciri tidak munafik kan satu aja. Dalam kesendirian dan keramaian sama. Dia sendiri zikir, dalam keramaian zikir. Sendiri taat, dalam keramaian taat. Dalam kesendirian itu dia tidak maksiat, sebagaimana dia tidak maksiat. Ini kan lawan kita semua. Kita berbeda dengan itu semua. Maka teman-teman, Allah tahu semua itu. Allah lihat di belakang kedok kesolehan ini, maka di situ kita taubat. Inilah yang kita sebut tadi, taubat qalbiyah. Taubat secara qalbu, semoga kita dapat hakikat makna daripada taubat qalbiyah ini. Istilah taubat qalbiyah ini belum muncul di kitab ya, itu muncul di kitab-kitab yang lain, bukan kitab Al-Maqsad Al-Asnar, sebagai fawaid, zawaid dari apa yang saya pelajari dan rasakan ketika mempelajari nama-nama Allah. Ya, jadi antum kalau mau khusyuk itu cukup dengan dua nama ini. Mau muncul rasa takut, cukup dengan dua nama ini. Kalau ingin meninggalkan maksiat, cukup dengan dua nama ini. Jadi nggak usah jauh-jauh pelajari nama Allah yang lain. Ya, atau belajar ilmu aneh-aneh. Nggak perlu. Pelajari hakikat nama ini, lalu baca Allahu hadiri, Allahu syahidi. Allah sangat maha melihat. Allah selalu hadir. Allah selalu menyaksikan apa yang aku lakukan. Nah, itu nanti akan membuat hijab-hijab kalbu kita mulai kemudian memudar, muncullah kemudian pandangan-pandangan hakikat. Insya Allah.